Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Zaini Jai. Channel yang akan membahas tips and trik terkait dengan Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan panel project dari training intermediate yang telah saya laksanakan. Nah, di sini saya akan berbagi tips and trik untuk mengerjakan panel project-nya. Nah, buat teman-teman yang telah mengikuti training, ini adalah panel project-nya, di mana ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Kita akan langsung aja membahas bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama di sini pada sheet data transaksi, kita diminta untuk mengisi kolom kategori, item, dan harga produk berdasarkan kolom kode. Dan kita diminta untuk gunakan formula index dan match, atau juga kita menggunakan formula VLOOKUP. Oke, kalau kita ke report data, kalau kita ke sheet data transaksi, di sini kategori produk, item, dan harga satuannya masih kosong. Dan kita akan mengisi data ini berdasarkan master data yang ada di sini. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan formula index and match, yaitu sama dengan index, di mana array-nya ini atau data yang mau kita ambil itu berada di master data. Kita seleksi datanya, jangan lupa dikunci dengan F4 atau FNF4. Kemudian untuk row number-nya kita akan gunakan fungsi match. Lookup value dari match-nya ini, kita kembali ke data transaksi, yaitu kodenya ini. Kunci dengan F4, tetapi yang dikunci hanya kolomnya saja, maka tekan F4-nya 3 kali. Baru setelah itu kita masukkan lookup array-nya, kita kembali ke master data lagi. Di sini kita masukkan mulai dari kode. Kunci dengan F4, kemudian koma, di sini kita masukkan exact match atau 0. Tutup kurung, kita masukkan untuk kolom number-nya fungsi match lagi. Buka kurung, lookup value-nya adalah header-nya ini. Kita akan mengambil kategori produk, kemudian item, dan juga harga satuan. Dan di sini yang kita kunci hanya barisnya saja. Hanya barisnya saja, yaitu dengan menekan F4 2 kali. Lookup array-nya adalah mulai dari kolom kode sampai harga satuan. Kunci juga dengan F4, kemudian 0 atau exact match. Tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Maka sekarang didapatkan kategori produk dari kode M07. Kita copy datanya ke samping dengan klik kanan, pilih paste spesial dan pilih paste formula saja. Kemudian klik OK. Atau teman-teman juga bisa copy biasa saja, tapi kemudian harga satuannya kita rubah menjadi rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy datanya ini ke bawah. Maka sekarang untuk kategori, item, dan harga satuannya sudah terisi semua sampai paling bawah. Oke, nomor 1 selesai. Kita menggunakan formula index dan match. Kemudian nomor 2 pada sheet report buat drop down list bulan. Oke. Di sini di sheet report kita diminta buat drop down list untuk bulannya. Kemudian buat formula kita kerjakan yang pertama dulu buat drop down list bulan. Di sini untuk membuat drop down list kita akan menggunakan data validation. Kita ke menu data, pilih data validation, kemudian di bagian allow-nya ini kita ganti menjadi list. Source-nya kita akan ambil lagi dari master data yang di sini. Januari sampai Desember. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bisa memilih bulan-bulannya di sini. Berikutnya, di sini juga kita masukkan tahunnya. Kita buat drop down list juga, data validation, dan kita pilih berupa list. Kita ketikkan aja, yaitu 2024 dan juga 2025. Dipisahkan dengan koma. Kemudian klik OK. Dan sekarang kita bisa memilih tahunnya. Dan di sini dia menjadi Jul 05. Kita rubah saja formatnya menjadi general. Nah, sekarang sudah menjadi 2024. Kita ke final project lagi. Untuk drop down list sudah selesai. Berikutnya adalah buat formula total penjualan dari masing-masing kategori dan tanggal. Oke, sebelum itu kita akan mengisi tanggalnya dulu di sini. Kita akan gunakan formula tanggal, yaitu sama dengan date. Di mana date-nya kita akan mengambil tahunnya ini berdasarkan kolom tahun. Bulannya kita akan buat formula yaitu month,
kita akan mengambil bulan dari si bulannya ini, karena ini kan dia bentuknya bulan dan tahun. Dan jika kita melihat lebih dalam ini sebenarnya tanggal, bulan, dan tahun. Kita ingin mengambil bulannya saja, maka kita masukkan formula month. Kita klik, kemudian tanggalnya, tutup kurung, kemudian tanggalnya, karena ini baris pertama, kita akan gunakan tanggal 1. Kemudian tutup kurung dan enter. Akan didapatkan tanggal 1 Januari. Kita bisa juga tambahkan tahun di sini dengan klik kanan, pilih format cell, dan formatnya kita tambahkan YY atau Y-nya 4 kali juga bisa. Nah, seperti ini. Dan untuk di bawahnya kita akan buat itu tanggal sebelumnya ditambah 1, maka menjadi tanggal 2. Kita samakan formatnya dengan klik kanan, pilih paste format. Nah, seperti ini. Sekarang kita copy datanya ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, untuk barisnya, gridnya kita rapikan sedikit dengan all border aja seperti ini. Nah, 1 Januari, 2 Januari. Dan ini jika kita ganti bulannya, maka dia berubah menjadi bulan Februari, bulan April, dan seterusnya. Tetapi jika kita ke bulan Februari, maka di bagian bawahnya akan muncul tanggal untuk bulan berikutnya. Maka di sini kita akan tambahkan formula if, yaitu jika tanggal sebelumnya ditambah 1 adalah atau lebih dari end of month dari tanggal awal ini, kita kunci dengan F4, di mana months-nya kita pilih 0, jadi kita mengambil end of month dari bulan tersebut, maka yang muncul adalah blank. Tapi jika tidak, maka kita akan menambahkan tanggal awal tadi plus 1. Sekarang jika kita copy ke bawah, maka di sini akan menjadi blank, tetapi karena ketika ditambahkan itu dia error, maka kita bisa tambahkan juga formula if error. Jadi jika dia error, kita tambahkan lagi if error, maka menjadi blank. Nah, sekarang kita tinggal copy ke bawah. Oke, selesai untuk tanggalnya. Sekarang jika kita rubah ke April, oke. Ke bulan Januari juga oke. Nah, berikutnya adalah buat formula total penjualan dari masing-masing kategori dan tanggal. Gunakan absolute and relative reference cell. Kita buat formulanya karena kita ingin mencari jumlah yang terjual untuk masing-masing kategori di masing-masing tanggal, maka formulanya adalah sum ifs, di mana sum range-nya adalah kita ke data transaksi, yaitu si total penjualannya, kunci dengan F4. Berikutnya kita akan menjumlahkan berdasarkan kategori dulu, maka kategorinya kita seleksi, kunci dengan F4. Kemudian kita ambil kriterianya adalah si makanan ini. Dan kita kunci hanya barisnya saja, agar ketika kita berpindah ke bawah, dia kategorinya tetap makanan. Jadi yang dikunci adalah 8-nya. Koma, setelah kategori berikutnya adalah tanggal. Maka kita ke kolom tanggal, kunci dengan F4. Setelah itu kita ke kriteria 2. Kemudian kita ke sheet report lagi dan kita pilih tanggalnya. Dan yang di sini yang dikunci atau yang kita absolutkan adalah si kolomnya. Maka tekan F4-nya 3 kali. Setelah itu tutup kurung dan enter. Jika sudah, kita copy datanya ke bawah. Seperti ini. Sampai paling bawah aja, nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang tanggal 2 Januari makanan sebesar 2.554, dan jika datanya kita rubah, maka angkanya juga berubah. Jadi di sini akan muncul summary datanya. Oke. Untuk nomor 2 selesai, kita akan lanjut nomor 3. Berikan highlight pada angka yang lebih besar dari 1 juta. Ini kita tinggal seleksi datanya. Kemudian kita ke conditional formatting dan pilih yang greater than, atau kita pilih greater than
1 juta. Sorry, saya ulangin, ketik 1 juta dan rubah warnanya menjadi green fill aja. Jadi yang di atas 1 juta dia akan terhighlight menjadi warna hijau. Oke, nomor 3 selesai. Berikutnya adalah nomor 4, isi total penjualan pada kolom I. Nah, kalau yang ini simple, kita tinggal masukkan formula sum. Untuk makanan, tutup kurung. Kemudian minuman, kita formula sum lagi. Sorry, sama dengan sum minuman. Kemudian sum lagi untuk cemilan. Oke, ini delete aja. Oke, nomor 4 sudah selesai. Berikutnya adalah nomor 5. Buatkan chart dari sel H8 sampai I11. Nah, ini kita seleksi datanya, kita pilih insert dan kita pilih recommended chart atau bisa juga klik yang ini. Nah, di sini kita bisa pilih mau yang bentuknya seperti apa. Misalnya saya buat yang ini saja, klik OK. Nah, dan chartnya sekarang sudah muncul. Mungkin bisa saya tambahkan data labels seperti ini. Nah, sekarang jika tanggalnya diganti, maka datanya ikut berubah dan di sini juga datanya diganti. Nah, di sini juga ikut berubah. Oke, nomor 5 juga sudah selesai. Jadi itu teman-teman cara menjawab untuk final project intermediate Excel. Semoga lebih mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar atau boleh juga di grup training kita ya, teman-teman. Oke, itu dia. Sampai bertemu di video berikutnya.